Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, tenangkan hatimu sejenak, tarik napas perlahan, dan rasakan betapa agungnya karunia hidup yang saat ini mengalir dalam dirimu. Kita semua adalah musafir yang sedang menapaki jalan pulang kepada Sang Maha Pencipta. Di balik setiap detak jantung, setiap helaan napas, tersimpan rahasia cinta dan kasih sayangnya yang tiada batas. Hari ini, izinkan dirimu untuk membuka hati, menyelami kedalaman jiwa, dan merasakan kelembutan zikir yang hadir bersama setiap tarikan napas. Sebelum kita mulai perjalanan ini, saya mengundangmu untuk ikut serta aktif. Tuliskan di kolom komentar doa dan harapan terbaikmu malam ini, agar energi kebaikan yang kita kumpulkan bersama bisa menjadi pahala yang terus mengalir. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan bagikan kepada saudaramu, agar semakin banyak hati yang tersentuh oleh cahaya ilmu. Mari kita berjalan bersama, perlahan namun pasti, menuju kedamaian yang hakiki. Bab 1. Nafas sebagai titian ruhani. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau berhenti sejenak untuk benar-benar merasakan setiap tarikan napasmu? Nafas yang mengalir lembut keluar masuk tubuh ini bukanlah sekadar udara yang kita hirup untuk bertahan hidup. Ia adalah anugerah suci, sebuah rahasia kehidupan yang dititipkan Sang Pencipta agar kita selalu mengingat kehadirannya. Para wali Allah mengajarkan bahwa setiap hembusan napas adalah saksi bisu perjalanan ruhani seorang hamba. Setiap hirupan adalah panggilan untuk kembali kepadanya, dan setiap hembusan adalah bukti kepasrahan kita terhadap takdirnya. Jika kita mampu menyadari hakikat ini, maka tidak ada satupun tarikan napas yang berlalu tanpa makna. Di mata para wali, napas adalah titian yang menghubungkan dunia jasad dengan alam ruhani. Nafas bukan hanya tanda bahwa kita hidup, melainkan pengingat bahwa kita senantiasa terhubung dengan Sang Pemilik kehidupan. Seperti tali halus yang tidak terlihat, Ia mengikat hati kita dengan sumber segala kasih sayang. Mereka yang berjalan di jalan ma'rifat telah belajar untuk mendengarkan bisikan napas ini, menjadikannya petunjuk yang membawa mereka semakin dekat kepada Allah. Inilah sebabnya mengapa setiap helaan napas seorang arif terasa begitu damai, karena di baliknya ada kesadaran yang mendalam akan kehadiran Tuhan. Bagi seorang salik, mempelajari napas adalah langkah awal menuju pemurnian jiwa. Ia diajarkan untuk memperhatikan napas dengan kesadaran penuh, seakan setiap tarikan dan hembusan adalah doa yang mengalir tanpa suara. Tarikan napas menjadi zikir yang mengingatkan kita akan kebesaran Allah, dan hembusannya menjadi bentuk penyerahan diri. Dalam keheningan yang lahir dari latihan ini, hati yang gelisah akan merasakan kedamaian, dan jiwa yang resah akan menemukan ketenangan. Ilmu ini bukan hanya untuk para wali, tetapi untuk siapa saja yang bersungguh-sungguh ingin mengenal dirinya dan Tuhannya. Para wali menggambarkan napas sebagai pintu ke dalam lautan kesadaran. Mereka berkata, barang siapa mengenal napasnya, ia akan mengenal Tuhannya. Karena di setiap detik kehidupan, napas adalah pengingat bahwa kita tidak pernah sendirian. Meski dunia di sekitar kita penuh hiruk pikuk, di dalam napas kita ada keheningan yang membawa kita kembali ke asal-usul ruhani kita. Ilmu napas mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, menghirup dengan kesadaran, dan merasakan kasih sayang Allah yang mengalir bersama udara yang kita hirup. Saudaraku, bayangkan betapa berharganya setiap helaan napas yang engkau miliki. Setiap kali engkau menarik napas, itu adalah tanda bahwa Allah masih memberi kesempatan untuk memperbaiki diri, dan setiap kali engkau menghembuskannya, itu adalah pengingat bahwa hidup ini sementara. Jika engkau mau belajar untuk benar-benar mendengarkan napasmu, engkau akan menemukan bahwa Tuhan selalu lebih dekat daripada urat lehermu. Maka, marilah kita memulai perjalanan ini dengan kesadaran yang penuh cinta. Menjadikan napas bukan sekadar gerakan tubuh, tetapi jembatan menuju cahaya ilahi. Bab 2. Keheningan di balik nafas. Saudaraku, di tengah riuh rendah dunia yang tidak pernah berhenti bergerak, ada sebuah ruang hening yang selalu menunggu untuk engkau temukan. Ruang itu tidak berada di gunung yang tinggi, tidak pula di tempat-tempat sunyi yang jauh dari keramaian. Ia ada di dalam dirimu, tersembunyi di balik napasmu sendiri. Para wali mengajarkan bahwa
setiap tarikan napas yang kita hirup adalah pintu menuju keheningan batin. Saat kita menarik napas dengan penuh kesadaran, dunia yang bising seolah mereda dan hati kita mulai mendengar suara yang selama ini tertutup. Suara lembut yang memanggil kita untuk kembali kepada Sang Pencipta. Keheningan ini bukan sekadar ketiadaan suara. Ia adalah keheningan yang penuh, yang hidup, yang memancarkan cahaya ketenangan. Dalam setiap detik kesadaran, napas menjadi guru yang mengajarkan kita arti perlahan, arti sabar, dan arti tunduk pada takdir. Para wali menjadikan keheningan sebagai jalan menuju pengenalan diri dan pengenalan Tuhan. Mereka melatih diri untuk mendengar lebih dari sekadar suara dunia, melainkan mendengar bahasa jiwa yang berbicara tanpa kata-kata. Di sanalah rahasia kehidupan terbuka sedikit demi sedikit, bagaikan bunga yang mekar di bawah sinar matahari pagi. Ketika engkau memasuki keheningan ini, hatimu akan mulai memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini hanyalah bayangan. Semua hiruk-pikuk, semua kesibukan, semua kegelisahan hanyalah seperti ombak di permukaan laut. Nafas yang teratur dan disadari membawa kita menyelam ke kedalaman samudra batin, di mana tidak ada badai yang mampu mengusik. Di titik itu, engkau akan merasakan bahwa Allah selalu bersama, lebih dekat daripada apapun yang bisa engkau bayangkan. Keheningan yang lahir dari napas adalah jalan menuju kedamaian yang tak ternilai harganya. Para wali berkata bahwa keheningan adalah tempat di mana rahmat Allah paling mudah dirasakan. Dalam keheningan ini, doa-doa yang terucap dari hati menjadi lebih tulus, lebih jernih, dan lebih kuat. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada topeng, hanya ada dirimu yang sejati dan Tuhanmu yang maha mengetahui segala isi hati. Saat engkau duduk dalam diam, memperhatikan setiap tarikan dan hembusan napas, engkau sedang membangun jembatan menuju keikhlasan, menuju penghambaan yang murni tanpa pamrih. Saudaraku, belajarlah untuk menghargai momen-momen hening di balik napasmu. Jangan terburu-buru, jangan selalu berlari, mengejar dunia yang fana. Kadang yang kita butuhkan hanyalah berhenti sejenak, menutup mata, dan merasakan kehidupan yang mengalir di dalam diri kita. Di balik setiap helaan napas, ada kasih sayang Allah yang tidak pernah berhenti. Keheningan ini adalah hadiah bagi mereka yang mau membuka hati dan mendengarkan. Maka, mari kita masuki ruang suci ini dengan penuh kesadaran, agar hidup kita dipenuhi ketenangan yang hanya dapat datang darinya. Bab 3. Nafas dan zikir yang hidup. Saudaraku, bayangkan sejenak bagaimana jika setiap tarikan napasmu adalah doa, dan setiap hembusannya adalah wujud penyerahan diri kepada Allah. Para wali telah mencapai tahap ini, di mana zikir bukan lagi sekadar lantunan kata-kata, melainkan napas hidup yang mengalir tanpa henti di dalam diri mereka. Bahkan ketika bibir mereka diam, hati mereka tetap bergetar menyebut nama Allah. Dan napas mereka menjadi saksi bahwa cinta mereka kepada Sang Pencipta tak pernah padam. Inilah yang disebut dengan zikir nafas, sebuah keadaan di mana kehidupan seorang hamba sepenuhnya menjadi ibadah yang tak terputus, setiap saat, setiap detik. Dalam perjalanan spiritual, para salik diajarkan untuk menyatukan napas dengan zikir. Mereka menghirup dengan menyebut nama Allah di dalam hati dan menghembuskan dengan penuh kesadaran akan kebesarannya. Latihan ini meski tampak sederhana, sesungguhnya adalah kunci untuk membuka pintu kehadiran ilahi di dalam diri. Nafas yang disertai zikir akan membersihkan hati dari kotoran duniawi, menenangkan jiwa yang gelisah, dan menyalakan cahaya yang menerangi jalan menujunya. Perlahan, seseorang yang berlatih akan merasakan bahwa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan keberkahan, karena setiap tarikan napas membawa rahmat, dan setiap hembusan napas membawa ketenangan. Zikir napas bukan hanya amalan spiritual, tetapi juga pengobatan hati. Ketika hati dipenuhi rasa takut, resah, atau kecewa, zikir napas menjadi obat yang menenangkan. Setiap hembusan yang disertai kesadaran akan kehadiran Allah bagaikan angin lembut yang meredakan badai di dalam dada. Para wali mengajarkan bahwa zikir sejati tidak memerlukan suara yang keras, tidak pula gerakan yang mencolok. Zikir sejati adalah yang melekat pada setiap detak jantung dan setiap tarikan napas,
Zikir yang hidup meski kita sedang bekerja, berjalan bahkan ketika tidur. Ketika seseorang telah terbiasa berzikir dengan napasnya, seluruh pandangannya terhadap kehidupan akan berubah. Dunia yang dulu tampak penuh masalah akan terasa ringan, sebab hatinya selalu bersandar kepada Allah. Setiap langkahnya menjadi doa, setiap kata-katanya menjadi pengingat, dan setiap helaan napasnya menjadi bukti cinta. Pada titik inilah seseorang akan merasakan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan harta apapun. Ia hidup dalam ketentraman karena dirinya telah terhubung dengan sumber segala ketenangan, yaitu Allah yang Maha Penyayang. Saudaraku, mulailah dari yang sederhana. Tarik napas perlahan sambil mengingat nama Allah. Hembuskan dengan penuh kesadaran akan kasih-Nya. Lakukan ini dengan hati yang ikhlas, tanpa tergesa-gesa, tanpa berharap apapun selain kedekatan dengannya. Dengan latihan yang konsisten, napasmu akan menjadi zikir yang hidup, mengalir terus-menerus seperti sungai yang tidak pernah kering. Inilah jalan para wali, jalan yang penuh kelembutan, namun membawa seseorang menuju samudra cinta ilahi. Jika engkau ingin mengenal Allah lebih dekat, mulailah dengan mengenal napasmu sendiri, karena di sanalah zikir sejati bermula. Bab 4. Nafas sebagai cahaya penyembuhan jiwa. Saudaraku, di balik setiap napas yang kita tarik, ada kekuatan yang seringkali tidak kita sadari. Para wali berkata bahwa napas bukan sekadar udara, melainkan cahaya yang diberikan oleh Allah untuk membersihkan hati dan jiwa. Ketika kita menarik napas dengan kesadaran penuh, seolah kita sedang menghirup kasih sayang-Nya, memasukkannya ke dalam tubuh, dan membiarkannya menyinari setiap sudut hati yang gelap. Begitu pula ketika kita menghembuskan napas, kita melepaskan segala rasa takut, beban, dan kegelisahan yang membelenggu. Dengan cara ini, napas menjadi jalan penyembuhan yang lembut namun begitu dalam. Ilmu napas yang diajarkan para wali bukanlah sekadar teknik pernapasan untuk menenangkan pikiran, melainkan sarana untuk membersihkan jiwa dari penyakit-penyakit batin. Setiap tarikan napas yang disertai zikir dan kesadaran akan kehadiran Allah akan menyalakan cahaya di dalam hati. Cahaya ini perlahan mengikis rasa sombong, iri, dengki, dan keangkuhan. Ia melembutkan jiwa yang keras, menghangatkan hati yang dingin, dan membangkitkan semangat hidup yang sempat redup. Dalam diamnya, napas menjadi guru yang sabar, membimbing kita kembali kepada fitrah yang suci. Ketika seseorang menjalani latihan napas dengan ikhlas, ia akan merasakan perubahan bukan hanya pada batinnya, tetapi juga pada tubuhnya. Nafas yang teratur membawa ketenangan yang mempengaruhi seluruh sistem tubuh, menenangkan pikiran, dan membuat jiwa lebih mudah menerima takdir Allah dengan lapang. Para wali memahami bahwa kesehatan sejati tidak hanya bergantung pada tubuh yang kuat, tetapi juga pada hati yang bersih. Dengan napas yang terhubung kepadanya, tubuh dan jiwa akan berada dalam keseimbangan yang sempurna. Saudaraku, dunia ini seringkali membuat kita lelah, membuat hati kita kotor tanpa kita sadari. Namun Allah tidak pernah meninggalkan kita tanpa jalan kembali. Dia memberikan napas sebagai pengingat dan penyembuh. Ketika engkau merasa penat, duduklah sejenak, tarik napas dalam-dalam dengan penuh rasa syukur, dan hembuskan perlahan sambil menyerahkan segala urusan kepadanya. Rasakan bagaimana bebanmu berkurang, bagaimana hatimu menjadi ringan. Itulah napas yang diberkahi, napas yang menyembuhkan. Mulailah hari-harimu dengan kesadaran akan napasmu. Jadikan setiap tarikan napas sebagai awal doa, dan setiap hembusan sebagai tanda kepasrahan. Dengan begitu, hidupmu tidak lagi sekadar berjalan tanpa arah, tetapi menjadi perjalanan yang penuh arti. Nafas yang engkau sadari akan membimbingmu, membersihkan jiwa, dan membawamu semakin dekat kepada Allah. Inilah ilmu yang diwariskan para wali, sederhana, sunyi, namun mengandung rahasia penyembuhan yang tak tertandingi. Bab 5. Nafas sebagai jalan menuju kesadaran ilahi. Saudaraku, di dunia yang begitu sibuk ini, banyak orang hidup tanpa benar-benar hadir. Mereka berjalan, berbicara, bekerja, namun hati dan pikirannya berkelana entah kemana. Para wali mengajarkan bahwa kesadaran sejati
Dimulai dari hal yang paling sederhana, memperhatikan napas. Dengan menyadari setiap tarikan dan hembusan, kita diajak untuk kembali ke saat ini, ke momen di mana Allah sedang memperhatikan kita. Nafas adalah tanda bahwa hidup kita masih berada dalam genggamannya, dan dengan napas pula kita dapat menemukan jalan untuk kembali merasakan kehadirannya yang begitu dekat. Kesadaran akan napas adalah pintu yang membawa kita pada kesadaran akan diri. Saat kita duduk diam, menutup mata, dan merasakan aliran udara yang masuk dan keluar, perlahan kita mulai melihat bahwa kita hanyalah makhluk yang lemah, bergantung sepenuhnya pada rahmat-Nya. Nafas bukan milik kita, tapi pinjaman yang diberikan untuk menjaga kehidupan ini. Kesadaran seperti ini akan melunakkan hati, membuat kita rendah hati di hadapan Sang Pencipta, dan membuka mata kita untuk melihat betapa besar kasih sayang-Nya yang selama ini sering kita abaikan. Para wali menjadikan latihan napas sebagai cara untuk meraih kehadiran batin yang sempurna. Mereka tidak hanya bernapas secara fisik, tetapi juga bernapas dengan hati. Setiap tarikan napas adalah undangan untuk lebih mengenal Allah, dan setiap hembusan adalah langkah untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Dalam proses ini, pikiran yang kacau akan perlahan mereda, kegelisahan akan sirna, dan hati akan menemukan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Inilah jalan menuju kesadaran ilahi, jalan yang tidak membutuhkan banyak kata, hanya keheningan dan kesungguhan hati. Saudaraku, jika engkau merasa jauh dari Allah, cobalah untuk berhenti sejenak. Letakkan segala kesibukanmu, tarik napas perlahan, dan rasakan kehidupan yang mengalir di dalam dirimu. Saat itu katakan dalam hati bahwa engkau bersyukur atas napas yang masih Allah izinkan mengalir. Perlahan engkau akan merasakan ketenangan yang tidak berasal dari dunia, tetapi dari hubunganmu dengannya. Setiap napas yang kau sadari adalah doa, dan setiap hembusan adalah langkah untuk mendekat. Beginilah para wali melatih diri mereka untuk selalu hadir di hadapan Allah, bahkan di tengah hiruk pikuk kehidupan. Kesadaran ini adalah kunci dari kehidupan yang penuh keberkahan. Dengan menyadari napas, engkau tidak lagi hidup terburu-buru, tidak lagi terjebak dalam kecemasan dunia. Engkau belajar untuk hadir, untuk menghargai setiap detik yang Allah berikan. Nafas menjadi pengingat bahwa hidup ini adalah perjalanan yang singkat, dan setiap tarikan napas adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Maka, jadikan napasmu guru yang membimbingmu, agar langkah-langkahmu selalu berada di jalan yang diridainya. Bab 6. Nafas dan kekuatan pengendalian diri. Saudaraku, hidup ini seringkali terasa seperti lautan yang penuh ombak. Ada saatnya kita bahagia, ada pula saatnya kita dihantam kesedihan, kemarahan, dan kegelisahan. Di tengah semua itu, para wali mengajarkan satu kunci yang sederhana, namun luar biasa kuat. Kendalikan napasmu, maka engkau akan mampu mengendalikan dirimu. Nafas adalah jembatan antara jasad dan ruh. Dan siapa yang mampu menguasainya, ia akan menemukan ketenangan di tengah badai kehidupan. Dengan menyadari setiap tarikan dan hembusan, engkau akan belajar untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, tidak mudah terseret emosi, dan tidak mudah kehilangan arah. Latihan napas dalam tradisi para wali bukanlah sekadar teknik, tetapi sebuah latihan kesabaran dan kesadaran. Mereka melatih murid-muridnya untuk bernapas perlahan, menenangkan diri, dan memusatkan perhatian kepada Allah. Nafas yang teratur adalah tanda jiwa yang teratur. Saat hati gundah, napas akan terasa berat dan terburu-buru. Tetapi ketika hati tenang, napas pun mengalir lembut. Dari sinilah para wali mengajarkan bahwa mengatur napas adalah cara untuk mengatur hati. Nafas menjadi alat untuk menenangkan diri sebelum berbicara, sebelum bertindak, bahkan sebelum berdoa. Ketika seseorang mampu mengendalikan napasnya, ia akan menemukan bahwa banyak hal dalam hidup yang dulu terasa besar, kini menjadi kecil. Amarah yang meledak-ledak akan mereda dengan satu tarikan napas yang penuh kesadaran. Rasa takut yang membelenggu akan perlahan sirna ketika ia menghembuskannya bersama rasa pasrah kepada Allah. Nafas yang disadari menjadikan seseorang tidak mudah terseret oleh dunia, karena ia selalu memiliki pusat ketenangan di dalam dirinya.
Para wali mempraktikkan ini setiap hari hingga mereka dapat menghadapi ujian sebesar apapun dengan hati yang tetap lapang. Saudaraku, dunia ini sering memaksa kita untuk bergerak cepat, untuk bereaksi tanpa berpikir. Namun orang yang bijak adalah mereka yang mampu berhenti sejenak, bernapas dengan sadar, dan merespons dengan tenang. Inilah salah satu rahasia para wali. Mereka tidak terburu-buru, karena mereka tahu setiap tarikan napas adalah kesempatan untuk berpikir, untuk bersyukur, dan untuk menyerahkan segalanya kepada Allah. Mereka tidak membiarkan amarah menguasai, tidak membiarkan rasa takut mengendalikan. Semua dimulai dari satu hal sederhana, kendalikan napasmu. Cobalah, wahai saudaraku, saat hatimu resah, duduklah dengan tenang, tarik napas perlahan sambil mengingat nama Allah, lalu hembuskan dengan rasa pasrah. Lakukan ini berulang-ulang hingga dadamu terasa lega. Engkau akan merasakan bahwa dunia yang semula tampak berat, perlahan terasa ringan. Nafas menjadi senjata seorang mukmin, bukan untuk melawan orang lain, tetapi untuk menaklukkan dirinya sendiri. Barang siapa mampu menguasai napasnya, ia akan menemukan kekuatan sejati, kekuatan untuk hidup dengan damai di tengah segala ujian. Bab 7. Nafas dan cahaya kesabaran. Saudaraku, kesabaran adalah salah satu mahkota yang paling indah di kepala para wali. Namun kesabaran bukan sesuatu yang lahir begitu saja. Ia dilatih, dipupuk, dan dijaga dengan kesadaran yang terus-menerus. Salah satu rahasia besar yang diajarkan para wali adalah bahwa kesabaran dapat ditanamkan melalui napas. Setiap kali hati diliputi emosi, mereka mengajarkan untuk berhenti sejenak, menarik napas perlahan, lalu menghembuskannya sambil menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Dalam tarikan dan hembusan yang penuh kesadaran itu, hati yang panas mulai mendingin, pikiran yang kacau mulai jernih, dan jiwa yang goyah mulai menemukan keseimbangannya kembali. Kesabaran bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan keteguhan hati untuk tetap tenang ketika ujian datang. Para wali memahami bahwa manusia tidak mungkin bisa menghadapi cobaan tanpa latihan batin yang sungguh-sungguh. Dan latihan itu dimulai dari hal yang paling sederhana, napas. Nafas adalah kunci untuk mengatur diri ketika dunia terasa menekan. Saat seseorang melatih napasnya, ia sebenarnya sedang melatih hatinya untuk bersabar. Setiap tarikan napas adalah pengingat bahwa pertolongan Allah selalu dekat, dan setiap hembusan adalah tanda bahwa beban dunia bisa dilepaskan sedikit demi sedikit. Di tengah kesabaran, seseorang akan menemukan kekuatan yang tidak disadarinya. Ia akan melihat bahwa segala sesuatu di dunia ini bergerak sesuai kehendak Allah. Nafas yang teratur membantu kita menerima kenyataan dengan lapang dada, tanpa mengeluh atau memberontak. Para wali mengajarkan bahwa kesabaran sejati adalah ketika seseorang tetap tenang dalam hatinya meski badai melanda. Dan ketenangan itu lahir dari napas yang selalu diiringi kesadaran akan Allah. Dengan napas yang lembut, hati yang tegang akan luluh, dan mata yang berkaca-kaca akan menemukan keteduhan. Saudaraku, dunia ini akan selalu memberikan ujian. Akan ada hari-hari yang berat, ada kabar yang menyakitkan, ada kejadian yang menguji iman kita. Namun orang yang sabar adalah mereka yang tetap teguh. Bukan karena mereka tidak merasakan sakit, tetapi karena mereka tahu bahwa Allah selalu ada di sampingnya. Dan napas menjadi pegangan mereka. Setiap kali dada terasa sesak oleh ujian, mereka menarik napas sambil berkata dalam hati, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka melepaskan semua beban kepadanya, dan dari situ lahir kekuatan untuk melangkah lagi. Wahai saudaraku, jika engkau ingin melatih kesabaran, mulailah dari napasmu. Tarik napas dengan rasa syukur, hembuskan dengan rasa ridha. Lakukan itu dengan penuh kesadaran, dan engkau akan merasakan ketenangan yang datang dari langit. Kesabaran bukanlah kelemahan, tetapi cahaya yang akan menuntun langkahmu di jalan kehidupan. Nafas yang engkau sadari akan menjadi pengingat bahwa tidak ada ujian yang terlalu berat jika Allah ada di sisimu. Dengan napas yang terhubung kepadanya, engkau akan mampu berjalan dengan sabar meski di tengah jalan penuh duri. Bab 8. Nafas sebagai jembatan menuju makrifat. Saudaraku, makrifat adalah tujuan tertinggi perjalanan ruhani seorang hamba.
Ia bukan sekadar pengetahuan tentang Allah, tetapi pengenalan yang lahir dari hati yang tunduk sepenuhnya, jiwa yang pasrah tanpa syarat, dan cinta yang mengalir tanpa pamrih. Para wali mengajarkan bahwa jalan menuju makrifat bukanlah jalan yang rumit, meski terasa berat. Salah satu pintunya ada di dalam diri kita sendiri, yaitu napas. Dengan kesadaran penuh atas setiap tarikan dan hembusan napas, seorang hamba akan mulai melihat tanda-tanda kehadiran Allah yang begitu dekat. Nafas menjadi jembatan yang menghubungkan hati dengan samudera pengetahuan ilahi, membuka tirai yang selama ini menutupi mata batin kita. Ketika seseorang mulai memperhatikan napasnya dengan zikir, ia akan menyadari bahwa hidup ini hanyalah titipan. Setiap tarikan napas adalah pinjaman, dan setiap hembusan adalah tanda bahwa waktu kita semakin berkurang. Kesadaran ini membuat hati menjadi lebih rendah, tidak lagi sombong atau merasa memiliki apapun. Para wali memahami bahwa makrifat tidak mungkin dicapai dengan akal semata. Ia hanya bisa diraih oleh hati yang tenang, penuh rasa syukur, dan selalu terhubung kepada Allah. Napas yang disertai zikir adalah jalan untuk melembutkan hati hingga ia siap menerima cahaya makrifat. Dalam napas yang penuh kesadaran, seorang hamba akan merasakan kehadiran Allah di setiap langkah hidupnya. Ia akan melihat bahwa segala sesuatu di alam semesta ini adalah tanda kebesarannya. Angin yang berhembus, matahari yang terbit, suara burung di pagi hari, bahkan detak jantungnya sendiri. Semua itu adalah ayat-ayat yang berbicara tanpa kata. Para wali mengajarkan bahwa dengan melatih diri untuk selalu sadar akan napas, seseorang akan lebih mudah melihat kebesaran Allah dalam hal-hal sederhana. Inilah makrifat, kesadaran yang mendalam bahwa Allah selalu bersama kita, meski dunia tampak penuh keramaian dan kesibukan. Saudaraku, jalan menuju makrifat bukanlah jalan yang ditempuh dengan tergesa-gesa. Ia adalah perjalanan panjang yang penuh kesabaran, ketekunan, dan cinta. Setiap tarikan napas yang kau sadari adalah langkah kecil menuju pemahaman yang lebih dalam. Jangan terburu-buru mencari keajaiban besar, sebab keajaiban sejati ada pada hal-hal sederhana yang sering kita abaikan. Para wali menemukan Allah bukan di tempat yang jauh, tetapi di dalam napas yang mereka hirup setiap saat, di dalam hati yang selalu bergetar menyebut namanya. Jika engkau merindukan Allah mulai dari sekarang, sadari napasmu. Tarik napas sambil mengingat bahwa Dia adalah pemberi kehidupan. Hembuskan sambil menyerahkan seluruh urusan kepadanya. Dengan kesadaran ini, engkau sedang melangkah menuju makrifat meski langkahmu terasa perlahan. Percayalah, Allah melihat setiap usaha kecilmu dan setiap napas yang kau sadari akan menjadi saksi cinta dan rindumu kepadanya. Inilah jalan para wali, jalan yang sederhana, sunyi namun penuh cahaya. Bab 9. Nafas dan kekuatan pasrah. Saudaraku, salah satu pelajaran terdalam yang diajarkan para wali adalah seni untuk pasrah sepenuhnya kepada Allah. Pasrah bukan berarti menyerah tanpa usaha, melainkan menyerahkan hasil dari segala upaya kita kepada Sang Maha Pengatur. Dalam pasrah ada ketenangan, ada keyakinan, dan ada cinta yang tulus. Para wali menemukan rahasia pasrah itu dalam napas mereka. Ketika napas diatur dengan lembut dan disertai zikir, hati menjadi lebih mudah menerima apapun yang datang dari Allah, baik yang terasa indah maupun yang tampak pahit. Dalam setiap tarikan napas, mereka mengingat bahwa hidup ini adalah miliknya, dan dalam setiap hembusan napas, mereka menyerahkan segala yang mereka cintai kepadanya. Pasrah adalah puncak dari perjalanan spiritual. Tidak ada yang lebih menenangkan hati selain meyakini bahwa semua yang terjadi sudah diatur dengan sempurna oleh Allah. Para wali mencapai derajat ini bukan dengan kata-kata semata, tetapi dengan latihan batin yang panjang. Salah satunya melalui kesadaran napas. Setiap kali cobaan datang, mereka menghela napas panjang dan meresapi kehadiran Allah di dalam hati mereka. Napas yang perlahan itu menjadi doa tanpa suara, sebuah pengakuan bahwa mereka hanyalah hamba yang lemah dan Allah adalah satu-satunya tempat bergantung. Ketika engkau mulai melatih diri untuk pasrah dengan napas, engkau akan merasakan perubahan yang luar biasa. Kecemasan yang dulu mengikat hatimu perlahan mengendur. Rasa takut yang dulu membuatmu terjaga di malam hari mulai mereda. Sebab engkau tahu,
Semua yang kau genggam sebenarnya bukan milikmu. Bahkan napas yang kau tarik pun hanyalah pinjaman yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali. Kesadaran ini membuatmu ringan dalam menjalani hidup, dan ketenangan akan menyelimuti langkahmu. Para wali mengajarkan bahwa pasrah bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan terbesar seorang hamba. Orang yang pasrah adalah orang yang tidak lagi diperbudak oleh dunia. Ia tetap berusaha sekuat tenaga, namun hatinya tidak terguncang ketika hasil tidak sesuai harapan. Rahasianya ada dalam napas. Dengan setiap tarikan napas, ia meneguhkan keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dengan setiap hembusan napas, ia melepaskan semua kesedihan, kegelisahan, dan harapannya, lalu menyerahkannya kepada Allah dengan hati yang tenang. Saudaraku, belajarlah untuk pasrah dengan melatih kesadaran napasmu. Tarik napas sambil mengingat nama Allah, hembuskan sambil berkata dalam hati, "Aku serahkan semuanya kepadamu." Lakukan ini perlahan dengan sepenuh hati, dan engkau akan merasakan kedamaian yang tak dapat diberikan oleh dunia. Pasrah adalah kunci kebebasan jiwa. Dengan napas yang terhubung kepada Allah, engkau akan mengerti bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Semua sudah berada dalam genggamannya, dan engkau hanyalah seorang musafir yang sedang berjalan pulang menujunya. Bab 10. Nafas sebagai jalan pulang. Saudaraku, pada akhirnya setiap napas yang kita hirup adalah langkah kecil menuju pertemuan dengan Sang Pencipta. Hidup ini tidak lain hanyalah perjalanan panjang kembali ke rumah sejati, tempat kita berasal dan akan kembali. Para wali memahami rahasia ini dengan sempurna. Mereka tidak memandang dunia sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai jembatan yang harus dilalui dengan hati-hati. Napas menjadi pengingat yang terus-menerus bahwa waktu kita terbatas, bahwa setiap tarikan dan hembusan adalah tanda kasih sayang Allah, sekaligus peringatan halus bahwa suatu hari napas terakhir akan tiba. Kesadaran inilah yang membuat mereka hidup dengan penuh hikmah, penuh syukur, dan selalu bersiap untuk pulang. Jika kita mau jujur, hidup ini sering membuat kita lupa. Kita terjebak dalam urusan dunia, mengejar hal-hal yang sementara, dan kadang melupakan tujuan akhir. Namun, napas bisa menjadi guru yang sabar. Ia mengingatkan kita untuk kembali ke dalam, kembali ke hati, dan kembali kepada Allah. Tarikan napas mengajarkan tentang pemberian, karena setiap udara yang kita hirup adalah anugerah. Hembusan napas mengajarkan tentang keikhlasan, karena kita harus melepaskan apa yang bukan milik kita. Dengan kesadaran ini, hidup akan terasa lebih ringan, lebih damai, dan lebih bermakna. Para wali tidak pernah takut menghadapi kematian, sebab bagi mereka, kematian hanyalah pintu menuju pertemuan dengan kekasih sejati. Mereka telah lama berlatih untuk mati sebelum mati, dengan mengendalikan napas, menenangkan hati, dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Dengan cara itu, kematian tidak lagi menakutkan, melainkan menjadi penyempurna perjalanan spiritual. Inilah rahasia napas. Ia tidak hanya menjaga kehidupan jasmani, tetapi juga membimbing ruh untuk siap kembali kepadanya dengan hati yang lapang. Saudaraku, setiap hari kita diberi kesempatan untuk belajar dari napas kita sendiri. Kita tidak perlu menunggu keajaiban besar, tidak perlu mencari guru yang jauh. Cukup dengan mendengar napas yang mengalir dalam tubuh kita, kita dapat menemukan tanda-tanda kehadiran Allah. Tariklah napas sambil bersyukur, hembuskan sambil menyerahkan segala urusan. Lakukan dengan sabar dan istiqomah, maka perlahan-lahan hatimu akan tercerahkan, dan jalan pulang itu akan terasa lebih dekat. Kini, setelah perjalanan panjang memahami rahasia napas, saatnya kita memetik pelajaran yang paling dalam. Semua yang kita cari ada di dalam diri kita, di dalam hati yang selalu terhubung dengan Allah. Jadikan napasmu zikir yang hidup, langkahmu doa yang berjalan, dan hidupmu pengabdian yang tulus. Semoga dengan napas yang sadar, hati yang tenang, dan jiwa yang pasrah, kita semua dapat kembali pulang dengan senyuman, diterima oleh Allah dengan kasih sayangnya yang tiada batas. Alhamdulillah, saudaraku tercinta, perjalanan kita hari ini telah sampai di ujungnya. Semoga setiap kata yang terucap menjadi cahaya yang menuntun langkahmu, menenangkan hatimu,
dan menguatkan jiwamu dalam menghadapi setiap ujian hidup. Saya berdoa, semoga Allah melapangkan rezekimu, menyehatkan tubuhmu, menenangkan hatimu, serta melindungimu dan keluargamu dari segala keburukan. Semoga setiap napasmu menjadi zikir, setiap langkahmu menjadi ibadah, dan setiap doamu diijabah olehnya. Terima kasih telah menyertai perjalanan ini. Jangan lupa tinggalkan doa dan harapanmu di kolom komentar, agar kita bisa saling mendoakan dan saling menguatkan. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.